Bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Danau Sipin merupakan salah satu ikon wisata dan sumber kehidupan masyarakat di kota Jambi. Danau ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata, olahraga, perikanan, serta aktivitas masyarakat sehari-hari. Danau Sipin memiliki luas sekitar 89 hektar dan menjadi salah satu destinasi penting di kota Jambi. Namun, saat ini Danau Sipin menghadapi masalah lingkungan, yaitu pencemaran sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unja. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas Forecast A angkatan 2025. Jadi di sini kami akan membuat video tugas, yaitu proyek di Danau Sipin berkaitan dengan tema pelanggaran ekologis di Danau Sipin. Nah, tema yang kami angkat ini berkaitan dengan sampah yang ada di Danau Sipin. Bagaimana videonya? Yuk kita masuk ke videonya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Satrio Ardiansyah. Saya Ahmad Zaki Al-Farizi. Saya M. Wafi Aliyah Bezal. Saya Cynthia Nurmahuda. Saya Zian Nuraini. Kami berlima akan menyusuri daerah Danau Sipin ini. Let's go! Masalah pencemaran di Danau Sipin terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari media lokal, produksi sampah di kawasan Danau Sipin dapat mencapai sekitar 10 ton per hari saat musim penghujan. Sedangkan pada hari biasa, jumlah sampah mencapai sekitar 2 ton per hari. Sampah tersebut didominasi oleh sampah rumah tangga seperti plastik, botol, dan limbah domestik. Selain merendam rumah warga, banjir juga berdampak pada meningkatnya produksi sampah di Danau Sipin, Kota Jambi. Selama banjir, produksi sampah mencapai 10 ton per hari dari hari biasanya yang hanya 2 ton. Selain merendam rumah warga di pinggiran Sungai Batanghari, banjir juga menyebabkan meningkatnya produksi sampah di Danau Sipin, Kota Jambi. Selama banjir, produksi sampah mencapai 10 ton per hari untuk 1 kali pembuangan ke tempat pembuangan akhir. Sementara pada hari biasanya atau sebelum banjir, produksi sampah berkisar 1 hingga 2 ton per hari. Untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai kondisi Danau Sipin, dilakukan wawancara singkat kepada salah satu pengunjung di sekitar danau. Salah satu pengunjung mengatakan bahwa kondisi Danau Sipin saat ini cukup memprihatinkan karena masih terdapat banyak sampah di sekitar danau. Baik, di sini saya Zian Nuraini bersama rekan saya. Saya Cynthia Nurmahuda. Kami akan mewawancarai salah satu pengunjung di Danau Sipin. Perkenalkan nama abang siapa, Bang? Perkenalkan, nama saya Yusuf. Oke. Sebelumnya dari daerah mana, Bang? Apa orang di sini atau? Enggak, saya pendatang juga. Saya dari daerah Kebun Kopi. Ini kebetulan lagi istirahat sore, habis kerja kan. Nikmati pemandangan Danau Sipin bentar. Berarti menjadi objek wisata pilihan abang ya, Bang? Iya, salah satu objek wisata yang kalau mau santai kan enak banget sih lihat-lihat. Biasa nengok apa, Bang, di sini? Sunsetnya yang indah atau? Kalau aku pribadi nengok sunsetnya sambil jajan-jajan cemilan murah-murah juga sih. Membantu melariskan UMKM, Bang, ya? Bener banget. Bagaimana kondisi Danau Sipin saat ini, Bang? Oh, kondisi Danau Sipin saat ini udah sebenarnya sudah jadi sebuah objek wisata yang udah dikenal masyarakat, terutama masyarakat Kota Jambi ya. Siapa sih nggak kenal Danau Sipin sebagai wisata keluarga sekarang? Wisata yang sangat dikenal, orang banyak tahu Danau Sipin.
Itu sih sebagai salah satu objek wisata sekarang kalau aku bilang Danau Sipin itu. Kalau untuk kondisi kebersihannya Bang di sini? Oke, kalau bilang kebersihan ya, mungkin dari tahun ke tahun progresnya sudah bagus sih. Dari awalnya buka Danau Sipin ini mungkin masih banyak sampah yang di sungai, di pinggir-pinggir, tempat jalan kaki. Dan semakin ke sini sampah sudah semakin bersih. Cuman masih ada ya satu dua sampah masih mungkin kadang kita lihat masih ada beberapa orang yang sampah itu ada di jalan-jalan atau pinggir-pinggir lah gitu. Tapi cukup ada progres sih dalam kebersihan sampahnya di sini. Oke. Menurut Abang apa penyebab utama banyaknya sampah di Danau Sipin ini Bang? Penyebab utamanya sebenarnya kembali ke masyarakat. Dari warga sekitar, dari para pendatang, orang-orang yang berwisata. Itu sebenarnya dari masing-masing orangnya. Mereka kan mungkin beberapa orang ini kurangnya edukasi, jadi masih suka, padahal kalau dilihat banyak spot-spot tempat sampah, tapi mereka tuh masih kadang lupa atau hilap sampai ditinggal, habis duduk mungkin di sini ditinggal aja sampahnya kan, kebiasaan tuh kayak gitu. Jadi masih ada terlihat sampah 1-2 yang tertinggal di pinggir-pinggir gitu. Menurut Abang apa solusi yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah sampah ini Bang? Kalau dibilang tempat sampah, kita udah banyak banget. Aku lihat udah setiap spot udah ada tempat sampah. Solusi yang menurut aku dijalankan, tinggal kita edukasi lagi masyarakatnya untuk lebih peduli lingkungan untuk membuang sampah. Karena kan kebersihan sebagian dari iman ya katanya. Jadi kepedulian mereka sendiri untuk aware ya, Bang? ya lebih aware untuk buang sampah di tempat sampah yang udah disediakan. Karena dari pemerintah juga aku udah lihat tempat sampah udah di mana-mana. Tinggal kitanya aja lagi nih bawa sampahnya, dibawa dibuang tempatnya gitu kan. Oke, cukup segitu aja Bang. Terima kasih untuk Iya, waktunya. Pencemaran ini terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke area danau tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Masalah ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan mencemari lingkungan dapat merugikan kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, kurangnya kerjasama masyarakat dalam menjaga lingkungan, menunjukkan lemahnya sikap gotong royong dan kepedulian bersama. Sedangkan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pencemaran danau menyebabkan masyarakat tidak dapat menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman secara adil. Sebagai warga negara yang baik, khususnya di daerah Danau Sipin, masyarakat seharusnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan Danau Sipin. Pemerintah juga perlu memberikan edukasi serta mempertegas aturan mengenai kebersihan lingkungan agar masalah pencemaran dapat berkurang dan dapat diatasi. Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, Danau Sipin diharapkan dapat kembali menjadi lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh masyarakat, khususnya di daerah Kota Jambi.